Kita lahir dia udah ngacak-ngacak pasar. Iya. Gua minta untuk jadi sponsor gua itu Bujana. Wah, Karena gua ada hampir rata yang bermasalah di lagu itu adalah drummer. Bukan gua doang. Main terakhir itu di Jogjakarta. Jogjakarta. Yang bareng White Snake sama Scorpion. Ya. Aci mau buka. Tegang gitu kalau udah Web kamera Talks. mau on itu tegang. Web Talk season 2. Demam. Cuma panggung. Oke. Season 2. Dan langsung nih. Udah dari tadi. Udah tadi. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anjing Kita jarang. kembali lagi. Kita kembali lagi di Web Talks Session 2 ya. Season 2. Season 2 Musim ya? 2. Musim 2. Kalau kemarin-kemarin kita mewawancari diri kita sendiri. Ya kan? Jadi kita ngomong ngalor ngidul antar kita. Sekarang kita bawa bintang tamu legend. Woi, Indonesia pokoknya legend Indonesia. Indonesian rock band gitaris. Yes. Yo, Yang di sebelah Sebelah saya saya siapa? Ini Robby, gitaris dari Power Slave. Woi. Tepuk tangan. Dan Robby Rahman, gitarisnya Power Slave. Woi, sudah kedengeran semua resort. Oke, satu lagi ini lebih legend lagi. Oh, ini lebih legend lagi, satu lagi. Legend Gile. lagi. Ada yang Dengan- legend, ada yang lebih legend. Mas Edi Kemput dari Grass Rock. Mas Edi Kemput Grass Rock. Gile. Mas semua. Ini kita pas waktu masih kecil mungkin belum lahir kali Mas Edi udah Nggak jadi tahu. macan panggung ya. Kita lahir dia udah ngacak-ngacak pasar. Iya. Luar biasa kita jadi studio gua. kita benar-benar apa ya, kehormatan besar lah bisa Iya, kedatangan abang-abang ini ya. Ya. Living legend. living legend. Mas Robby Jadi, Rahman dan Mas boleh Edi ini- Kemput. Mas Edi Kemput. Boleh ini nggak cerita apa namanya? Sekarang nih kegiatannya apa nih sih? Mas Robby dulu deh, Ya. habis itu. Alhamdulillah kegiatannya sekarang masih bisa berkegiatan normal ya. Walaupun kemarin-kemarin sempat kita semua dikepung sama pandemi ini ya, sehingga kita nggak bisa banyak apa ya, bukan nggak bisa ya, kurang bebas aja buat bergerak gitu, buat ngapa-ngapain ya. Cuman ya alhamdulillah, masya Allah. Oh kita. Grogi gue di sebelah gue apa ini. Tapi di Power Slave sendiri kan tahun ini kemarin ya, bulan lalu ya, April ya Mas? Iya. Itu anniversary yang ke-30 ya? Ya. Iya, ke-30. Kemarin kalau saya riset-riset sih kemarin digelar event kan ya? Ya, kita ada main di Semarang, itu kan bertepatan sama ulang tahun Kota Semarang. Oh. Cuman namanya event pandemi ya streaming. Oh, streaming. Panggungnya doang seolah-olah meriah gitu, padahal penonton nggak ada. Seolah-olah meriah. Ya, biasalah kayaknya sekarang ya, banyak fake ya. Tapi enggak, konsernya beneran, maksudnya live-nya bukan penonton beneran. Ya, live streaming. Terus Mas. Ya, ada beberapa kali sih setelah pandemi ini kita sempat bikin live streaming konser gitu. Yang pertama di DSS waktu itu. DSS. Yang konser 7 ruang. Terus sempat di Bekasi lupa namanya, ada pokoknya 3 kali lah kita sempat bikin. Itu konser. temanya sama Mas, anniversary 30. Oh, enggak, beda-beda. Oh, beda ini ya. Beda Temanya tema. sebenarnya gimana caranya biar aktivitas ngeband ini tetap berjalan walaupun dalam keadaan pandemi gitu kan. Betul, Kalau ya. yang ya, Soundfest teman-teman. itu sebelum pandemi ya? Yang mana? Yang di Senayan itu? Yang 80s itu ya Pak? 90s? Oh, yang ini apa? 90s ya, Oh, itu 90s. Iya, apa? sebelum tuh. Itu sebelum? Itu sebelum. Oh, sebelum. Yang di PRJ ya. Oh, yang PRJ ya betul. Itu berarti tadi 3 event live streaming itu di bulan yang sama, Mas. Beda Tapi di 2021. 2020 dan 2021. Kan kita pandemi kan dari 2020. Terakhir sebelum pandemi itu kita main terakhir itu di Jogjakarta.
Jogja Rokarta. Yang bareng White Snake sama Scorpion. Iya benar. Bareng ya. White Snake sama Scorpion. 2000 Itu hari Menjelang pandemi itu. pas menjelang pandemi. Jadi kita dari Jogja sampai Jakarta itu pas sampai Jakarta itu kasus pertama COVID Yang di Depok. yang di Depok yang Maret orang tanggal ini. 2 berarti. Tanggal 2, kita Tanggal nyampe 2. Jakarta tanggal 1. Apa? Scorpion, Mas. Iya. Serius? White Snake, Scorpion, Iya, Mas. Gokil. Di Jogja. Jogja Rokarta. Jogja Kak. Mantap. Mas Lilo Besoknya? ya? Mas Lilo. Besoknya langsung kasus pandemi pertama. Itu pasti audiensnya gila ya. Oh gila, luar biasa. Gokil. Masa-masa kita masih bisa nonton konser rapet-rapetan itu. Iya, makanya kangen ya. Tapi kan isu COVID ini memang udah ada kan waktu itu kan. Terus sempat juga gitarisnya White Snake sempat bilang juga COVID nggak ada di Indonesia, sempat bilang gitu. Oh. No COVID in Indonesia katanya. Oh, mereka dia sempat Iya, ngomong ngomong kayak gitu. begitu. Karena belum ada kasus. Iya, gara-gara dia ngomong gitu kali. Jadi emang makannya jangan takabur ya. Iya. Apa bahasanya takabur ya? Iya. Dia nggak ngerti dia Indonesia ini aneh ya. Suruh vaksinnya susahnya minta ampun orang. Terus tadi ngelanjutin yang Acio tanya, setelah tadi kan 3 itu kan tahun 2025 tahun ini ya live streaming kemarin. Nah sekarang baru-baru ini belum kemarin Power Slave atau Mas Robinya sendiri ngapain aja Mas? Sesuatu yang ada hubungannya sama musik. Ya apa ya? Ya latihan aja, latihan. Tetap ya latihan Terus ya. palingnya kita ada acara-acara curi-curi ya. Curi-curi acara. gitu Curi-curi kan. ininya apa nih maksudnya? Artinya kita ngumpet-ngumpet lah, kucing-kucingan lah gitu kan. Tanpa Ya, kita publikasi gitu ya. main ke tempat-tempat yang udah mulai berani ada bikin live musik kecil-kecilan, kita nongkrong situ gitu. Iya. Buat pelepasan aja gitu. Dan sekaligus sebenarnya gua sama Mas Edi ini kan ada kegiatan yang bareng gitu. Ya kan kita sama-sama dalam usaha dakwah ya. Jadi kita main ke tempat teman-teman itu ya dalam rangka dakwah juga. Oh Itu iya. minimal menyampaikan mengajak lah, Mengajak ya. Oh iya. mengajak teman-teman lah. Aduh, saya abis ini takut didakwahin sama Mas Edi. Enggak, ini udah didakwah. Oh, ini lagi udah- didakwahin. Nggak sadar. Karena sebenarnya kalau dia selama dia beragama Islam dia berkewajiban dakwah juga. Wajib tuh Sampaikanlah ya. walau Iya. satu hayat. Iya, dakwah itu kan mengajak. Mengajak. Oke. Alhamdulillah kita semua di sini muslim. Ya, Alhamdulillah ya, Jadi muslim punya ya. kewajiban dakwah. Minimal Wajib. sama keluarga. Minimal sama anak keluarga. itu. Oh ya. Oke, baiklah. Ya ini kan bukan. Ini salah satu dakwah kan. Maksudnya Acio nih bersilaturahmi ngajak Oh, Mas Robi sama Mas Edi kemari ya toh? Iya. Ya toh? Itu. Dakwah kita Jadi di kenal sini. kita kan, Mas? Iya, jadi tahu tempatnya, jadi tahu Banyu Biru, kenal sama kita semua. Iya. Sekarang kita ke Mas Edi Kemput nih. Ini kayaknya ceritanya lebih dahsyat lagi Fenomenal. sebenarnya. Apa aja nih Mas yang akhir-akhir ini dikerjakan, aktivitasnya apa? Grassrock banyak di pending ya jobnya Hmm. sejak COVID itu. Terakhir kita main di Jateng Fair tahun lalu. Jateng Fair. Ada siapa? Siapa yang rambut putih itu gubernurnya? Ganjar. Oh, Ganjar. Ganjar. Ya. Kebetulan ya ternyata dia fans rock juga. Kita bawain lagu satu hit Peterson, dia nyanyi juga. Iya. Peterson. Iya, Oh, beliau. Peterson. Terus setelah itu kalau Grassrocknya emang banyak depending emang. Oh iya. Iya, Berarti memang Grassrock itu masih ada Mas ya? Masih ya? masih sempet Tapi yang baru ya ininya. dua Ya? single terakhir Damai Indonesiaku sama Grassrock is Back sempat kita Oh nanti rilis di kita tahun denger itu kemarin. pokoknya nanti soalnya Power Slave juga ada single terbaru ya Mas ya? Iya. Power Slave ada single terbaru. Oke nanti kita dengerin deh sebentar. Ada malah kita play di Kalau- Spotify. Oh, iya. Ya kita denger biar pada tahu nih milenial ya kagak. Heeh. Masih hidup, kita masih hidup kok. Masih napas buktinya. Sip. Lanjut. Ya, terus Mas Edi. Terus kalau yang kegiatan gua pribadi di luar Grassrock masih sempat main sama Magenta Orkestra Magenta Orkestra. Oh, di acara FFI
FFI. Terakhir, ya. Festival Film Indonesia. Indonesia. Nah, FFI itu Festival Film Indonesia. Ya, Uh, di Senayan situ di itu kapan Mas terakhir? tahun kemarin ya. 2020. 2020 juga. Masih pandemi ya. Kalau di stage gitu, gue hampir 2 tahun ini nggak main. Terakhir gue bantuin Oni and Friend itu di acara ulang tahun Indosiar yang ada Bang Iwan sama Pak Haji Roma main jarang main bareng. Oh itu maksudnya arti kata tidak di panggung gitu berarti main Streaming. ini di backstage gitu Mas. Maksudnya meng-create Belakang layar. ininya, Jadi dem songnya. enggak. Artinya kegiatan ada Covid ini gue betul-betul nggak main. Nggak Udah main, hampir oke. 2 tahun lah. Oh ya, Dari terakhir ya, Januari, terakhir yang tadi 2 di tahun Magenta yang lalu. itu sama Magenta Orkestra. Ya, kalau di luar Grass Rock ya. Di luar Grass Rock. Karena gue juga session sama orkes gitu lumayan lah. Nah, tapi karena kalau orkes itu kan lebih besar lagi itu timnya. Jadi cukup rumit kalau. Jadi hampir banyak banget yang di pending. Mau keluar kota apalagi ya. Repot ya. Iya. Sempet kalau yang FFI itu malah di swab satu-satu. Colok gitu. Itu mungkin biar bendingnya nggak falas kali. Kalau ini Mas Robi sama Mas Edi merhatiin nggak sih musik-musik zaman-zaman sekarang? Masih ngikutin nggak? Iya, tahun-tahun 2021. Kalau gue pribadi gue 2020. ngikutin, malah gue tuh sebetulnya mau nyari Hmm. apa ya gimmicknya tuh di mana gitu. Kayak gue perhatiin. Maksudnya mereka tuh ya bisa kena di pasaran tuh apanya Iya, gitu ya. Betul. Jadi gue karena gue dengerin itu kalau dibilang enak tuh enak memang buat gue gitu. Cuman kalau untuk membuat satu karya seperti itu kok bisa gitu nemuin ide seperti itu gitu. Kok bisa Kayak nemuin? si Seperti siapa- contohnya siapa Mas? Yang gue perhatiin itu kayak Payung Teduh, Payung Teduh. Payung Teduh, terus si 420, 420. terus siapa itu yang suka apa itu ke gunung tuh Firsa Firsa Bersari. Bersari. Iya, memang lagu-lagunya komersil ya, enak Iya. ya. Enak komersil. Jadi gue pernah jemput anak gue waktu itu di pondok kan ya. Iya. Di pas acara keluar gitu, gue nanya nih di belakang ini teman-temannya anak gue itu. Gue nanya, tahu Firsa Bersari nggak? Tahu, pada ngomong tahu semua gitu. kok pada seneng sih gitu kan? Aku coba tanya. Apanya gitu ya? Iya, kenapa seneng? Liriknya bikin baper katanya. Liriknya nih. Berarti anak-anak milenial Lirik. suka pada baper. Ya? Baperan apa Mungkin Baper sama dengan diceritakan cengeng kali ya? dunia dia kan, dari anak-anak sekarang. Cengeng nggak sih? Enggak, kalau gue Enggak ya? Enggak cengeng ya. Enggak ya, baperan tuh nggak itu cengeng ya? berarti, mungkin kalau Mas ini ngeliatnya dari lebih ke lirik kali ya, bukan sisi musikalitas dari kayak misalkan instrumen. Kalau lirik. gua ngeliat semuanya, artinya proses mereka berkarya itu, kalau gua kan begitu dengerin lagunya itu, gua nggak bakalan begini kalau buat lagu gitu, ngerti ya? Iya. Jadi nggak apa Konsepnya ya. konsep-konsep yang mereka bikin itu kayaknya memang beda generasi. Apakah memang di zaman dulu tidak ada konsep-konsep seperti ini? Sebetulnya ada juga, Ada tapi kan juga. musik itu kan tren ya sifatnya. Jadi selalu berganti-ganti gitu kan. Berputar. Ya nggak. Jadi kalau begitu kita bikin gitu ya seolah-olah kita mewakili generasi kita gitu kan. Iya. Padahal kita mikirnya wah ini asik nih, lebih apa kekinian gitu ya. Coba keluar ya dari Nah, begitu coba dengerin ke orang 90-an Mas ya, 90 banget ya gitu. Wah, masih aja tetap nggak bisa lepas. Masih Ya. ya. Iya. Kita pun digituin masalahnya. Segitu kita masih muda katanya. Berarti umur nggak bisa dibohongin. Iya benar. Kalau Mas Robi, musik-musik zaman sekarang apa yang didengar? Siapa yang didengar? Band apa atau penyanyi atau Dengar musisi sih dengar, apa? cuman apa karena mungkin zamannya udah lewat kali ya. Jadi dengernya itu nggak seperti dulu dengerin musik. Kalau dulu zaman dulu kan dengerin musik itu sampai gila, kita beli Mas. kasetnya, Oh, kita liriknya kita
Ya, kita ikutin gitu kan Dikulik sampai ya, hafal. puter kaset lagi ya. Sampai hafal gitu. Sampai satu album itu kita bisa hafal gitu. Tapi sampai sekarang kalau sekarang itu dengerin musik enak sih enak gitu dinikmatin, tapi nggak bisa dengerin kayak dulu lagi gitu. Artinya Kenapa ya? mungkin nggak tahu ya masanya kali udah lewat. Apa namanya? Denger wah nih enak nih gitu kan. Udah sebatas itu aja gitu, enak gitu. Cuman Tidak mau ngulik lebih dalam. Tidak mau mendalami lebih dalam gitu. Saya nggak mau nyari liriknya atau enggak, apa gitu. sebenarnya ngulik juga. Gitu. Kan apalagi sekarang di Spotify ada lirik gitu Yoi, kan, jadi tinggal betul. buka lagi kan. Betul. Lirik, wah liriknya gini ya ternyata gitu kan. Udah coba-coba nyanyi-nyanyi juga. Cuman nggak nempel, udah nggak kayak dulu gitu. Nggak kayak dulu. Itu Cuman kenapa, Mas? ya Maksudnya, nggak tahu. iya, kenapa? Apa karena dulu masih Mungkin karena dulu masih belum terlalu banyak kali musik yang kita dengar kali ya. Oh iya iya dan Jadi- ya. jadi ya. kalau Karena sekarang ini kan udah fasilitasnya iya, di udah Spotify banyak. pun kita mau nyari musik apa aja, genre apa aja banyak ya. Betul, iya. Bisa dapet ya. Dan sekarang ini bukannya apa ya, ngelihat anak-anak sekarang ini justru satu sisi yang unik adalah mereka bisa bikin sesuatu yang menarik dengan formula yang sederhana gitu, formula yang nggak rumit gitu. Kalau kayak zaman dulu kan bikin musik kan kalau nggak ada jebakan Batman-nya kayaknya nggak seru. Kalau gitu. nggak kegantung nadanya nggak enak. Iya, kalau nggak susah gitu. Sampai kadang-kadang sekarang nih kalau mau ngejam di kafe gitu kan, lu bisa nggak lagu gua bisa nggak ya kan? Pada nggak bisa gitu. Ada rasa nyesel juga gitu. Kalau gitu Ngapain mah lu bikin bikin? musik yang gampang-gampang aja. Tiga kunci cukup ternyata zaman sekarang. Iya. Tapi memang trennya seperti itu dulu. Iya iya. Ya kan, kalau nggak ada jebakan Batman-nya nggak seru. Iya iya iya. iya. Nggak gue banget. Nggak gua banget. Iya iya. Kayak lagu apa tuh Mas Robi contohnya? Yang tadi Mas Robi maksud Lagu- serah mau band luar atau band dari Indonesia yang ada jebakan Batman-nya. Jebakan Batman-nya. Seperti apa? Ya, kayak lagu ini deh, lagu Power Slip deh. Gua nggak mau ke yang lain deh. Iya boleh, oke. Lagu Power Slip ada lagu Malam Ini judulnya. Oh ya. Ya, itu kan kedengarannya sepertinya biasa gitu. aja. Iya. Padahal di situ ada jebakan Batman. Melodi. Itu di situ ada Birama yang berubah. Iya. Gitu kan dari 4 per 4 jadi 6 per 8. Semalam tuh kita latihan loh lagu itu. Ada latihan ya. Begitu masuk. Iya. Semalam tuh latihan loh. Itu. Iya. Apa yang kena jebakan Batman? Nanti kita latihan loh. Drummer ngerti. Drummer ngerti karena hampir rata yang bermasalah di lagu itu adalah drummer. Bukan gua doang. Iya. Udah tenang, Anda masih masuk kategori jago berarti ya. Bukan Anda yang tidak jago, lagunya Oh iya semalam. Ya, kurang lebih seperti Semalam itu. masih ya betul semalam latihan. Lah ternyata itu Jadi maksudnya. bukan rumit itu dari mungkin dari segi permainan musikalitas juga ada ya, cuman dari segi aransemen juga ada yang mau bikin yang nggak standar lah gitu. Iya, jadi bukan cuma ngandelin individu skillful gitu ya. Ya, Musik itu nggak harus ya, aransemen aransemennya juga harus. Ya, oke. Kalau musik ini zaman sekarang kayak tadi kan kalau Mas Edi ini yang Mas Edi ngedengerin Firsa Bersari, 420 gitu-gitu. Kalau Mas Robi ada satu gitu yang kena, wah ini keren nih, si A, si B ini. Indonesia ya. Iya, Indonesia gue senangnya Payung Teduh itu. Payung Teduh. Sesuai sama namanya gitu, dengerinnya emang Adem. Adem ya. Sebut tidur. Jadi pengen nikah lagi gitu. Masya Allah. Nanti semoga nanti web talk kita yang berikutnya pas kita tanya gini jawabannya udah weekend party ya. Ya, Semoga ya, Amin, jawabannya udah amin, weekend amin. party ya. Amin. Ini besok mau dengerin Weekend Party biar nempel dulu ya. Racunin dulu nih kuping. Makanya Cio sering diajak-ajak nongkrong. Iya, makanya. Diajak bagi-bagi job lah. Biar lebih nempel gitu kan. Kebalik lah kita lah yang bagi-bagi job yang minta ke abang-abang ini. Dengar-dengar Mas Edi udah keluarin single ini ya? Bukan single album. Single album. Album, Bang. Album. Album. Oh iya bener, Fisik, album. Mas. Mana? Fisik, ada fisik, ada Spotify mana? digital. Mau dong. Kita dengerin dong. Bisa diceritain ini Pak. apa pengerjaan albumnya berapa lama? Ya itu sebetulnya prosesnya, kalau prosesnya itu gue bikin pas pandemi itu, karena sudah nggak ada job, terus biasa kan kebutuhan masih terus Udah terus ngebut. ya terus berlangsung lah ya. Nah sebetulnya ada, jadi gue
hari-hari denger tagihan-tagihan dari melewat istri gua itu, ini gimana nih udah tanggal 1 nih, oh iya. Itu motivasinya sebenarnya. Motivasinya itu, jadi gua harus kerja, gitu kan, gua harus kerja. Tapi gua kerja udah nggak mungkin karena nggak punya kantor kan. Band-band yang gua ikutin, orkes-orkes itu juga, grass rock juga, semuanya pending, betul-betul nol kan. Ya udah gua kerja ini gua kerja gitu. Nah kebetulan gua sedang belajar iman, yakin. Ya. Semoga dengan kerjaan ini Allah yang bayar gua gitu ya. Jadi akhirnya betul-betul emang selesai. Signalnya nggak ada. Ya dengan susah payah juga dalam tanda kutip ya. Kayak gua itu sampai gua pick itu udah nggak punya lagi gua. Serius. Dan nanti kan ini ditonton sama yang bantunya orang yang pertama gua minta untuk jadi sponsor gua itu Bujana. Wah. Karena gua ada merasa orang yang paling deket lah ya, senior gua yang paling ngerti gua gitu ya. Itu Bujana. Jadi gua terus bilang, tapi gua nggak mau minta sebetulnya. Gua nggak mau minta. Gua tunjukin yang sudah gua balance ya. Gua kasih 4 lagu. Gue bilang, beli, aku lagi bikin solo nih gitu. Cuman gue senar nggak punya nih, udah kehabisan. Gue pengen selesai ini gitu. Kalau ada pick, bagi picknya dong gitu. Terus dia dengerin, nggak langsung sih. Dia bilang besok ya gue dengerin ya, karena malam waktu juga. Terus begitu besok kabar baiknya itu wah asik gitu. Jadi itu buat gue juga semangat juga kan. Wah asik nih, terutama dia sebut lagu yang kalau di itu ya lagu yang pertama itu yang bukan yang instrumen yang cuma satu menit tuh Rindu yang Teramat Dalam. Itu emang sengaja gua sebetulnya bukan gua miring-miringin karena gua nemu sebetulnya kan dari akustik gitu ya, akustik gitar gua main arpeggio, gua main explore lah gitu ya dengan tempo yang pelan gitu. Wah ini asik kayaknya gitu. Nah, ternyata banyak yang suka itu, teman-teman yang ini yang orang-orang outside itu ya, Bujana, Dendi Wasaidul gitu, terus Kang Doni, Agam Mamsa gitu. Banyak yang cerita itu, banyak yang suka itu. Terus akhirnya betul-betul itu disponsori sama Bujana akhirnya. Ya disponsori dalam artian dia ngasih beberapa set support ya, support gua. Senar ya. Sama pick 1 gue. Tapi gue nggak cuma 1 sih. Jadi emang kondisinya sampai seperti itu. Jadi untuk artinya kondisi pandemi itu ketika itu pilihannya kalau gue punya duit kan bukan untuk support kegiatan musik gue, pasti untuk keluarga dulu kan. Karena gue kuliah dan lain sebagainya gitu. Jadi gue ke situ. Jadi kalau untuk musik gue pikir gampang lah gitu. Teman-teman banyak ini kan pasti. Nah, yang penting jelas gitu kan, gue nggak minta tapi gue punya bukti ya kan, gue kerja gitu. Nah itu tuh. Terus kalau masalah motivasi itu sebetulnya gue ini kan ya bisa disebut orang lama ya. Iya. Orang banget. Gue lama nggak main juga. Lama nggak dapet job. Maksudnya itu mah, Nah, lama itu, nggak ya. main. Iya. Jadi gue pikir Lama banget sih. paham banget. Kelewatan loh. Ya kan terbentuk aja 1984. 84 ya. 30. Gua 82 tahun. Lahir loh. Saya 3 tahun kemudian lahir. Zaman musik Panhanan itu ya? Ya, awal-awal gue seneng musik rock itu dengerin Van Halen sama Yes. Wah ini rocknya ternyata bagus. Gue dulu sok-sokan jazz gue. Tapi tadi saya riset sih, ngeliat foto-fotonya zaman dulu, Twisted Sister loh, gayanya. Yoi, glam rock kayaknya. Wih, Twisted Sister ini. Whitesnake itu kan wah rambutnya pada ikal-ikal nih. Rambut gue kan lurus. Begini kan, gua keritingin, wah kayak negro gondrong gitu. Sempet ngalamin masa-masa itu, Mas? Celana kulit ya, celana kulit ya. Celana kulit. Masih ada nggak? Suatu lah, ada kalau celana udah nggak muat tapi. Gua dulu paling kurus deh. Celana itu ukuran yang paling kecil tuh masih kegedean. Kepres pokoknya udah. Masih Yang kegedean. pakai macan-macan tuh Mas Edi bukan? Oh bukan, itu Rere kali. Itu Rere ya? Oh, Nanti kita udah, tampilin ya. fotonya di sini. Ini yang mana nih Mas Edi nih? Tebak aja. Nanti juga Iya, dikasih ini apa? Link Spotify
Apa tuh? albumnya. Iya, nanti kita Oh, iya, dengerin, iya. kita dengerin. Kita dengerin. Ya, Nanti boleh dengerin ya. Boleh, Bareng-bareng ya. Terus kalau Boleh yang dengerin. motivasi gue itu, jadi gue nggak mau kejebak di euforia masa lalu lah gitu. Ada kan orang, wah gue dulu pernah begini, pernah jaya, pernah dikenal orang. Gitu. Gue nggak mau itu, karena gue ketika session itu, gue ketemu Andri Dinut, Wah, kan, ketemu Oh, Yang lebih junior. Topati, ketemu siapa itu, ya anak-anak muda lah gitu. nah, ini partisan nih. Ini nanti kita gedein ya. Iya. Ini Mas Edi yang mana coba? Nah, coba yuk. Iya, iya. Nah, ini Mas Edi yang mana ya? Iya. Lanjutin, Mas. Gede-gedein. Lanjutin, Mas. Ya itu, jadi tapi gue sangat interest gitu sama teman-teman kayak Dinut gitu ya, Dinut, Topati, iya. Tapi kan ada orang-orang yang ya bukan ngomongin orang ya, tapi ada orang yang wah gue dulu juga bisa main kayak begitu, kayak gitu-gitu ya. Ada yang sindrom ya. Mungkin lebih ke apa ya? Egonya kali Mas. Ya bisa jadi seperti itu. Euforia. Ya. Iya, sekarang mereka informasi mudah, ya YouTube udah bisa. Kalau gua dulu kan Tip. tape ya, diulang-ulang sampai jempol tuh. Rusak berkali saya Yo, dulu. oh masih ngalamin lo? Iya. Kita Dimarahin sama orang kita tua semua saya. ngalamin itu juga Ya, sama ya. ya. Nah, gitu. Nggak, Nah, jadi itu caranya gimana? Kan nggak mudah ya. apa itu? Nggak semua orang bisa juga. Ketika jaya di masanya, sekian tahun kemudian ketemu dengan Ganti. yang masih muda-muda. Nah, untuk bisa apa ya? Survive. Ngeblend. Iya ngeblend, maksudnya apa ya? Nyari confident lagi. Iya, ya itu Ya. juga salah satu. Ya, kalau gua- nggak mudah. Gua harus sadari kemampuan gua seperti itu gitu. Gua dengerin Steve Vai, gua nggak harus main seperti Betul, Steve Vai gitu betul, kan. betul. Gua dengerin Jasa Rani, Betul. gua nggak Input harus ngulik Jasa Rani Iya. gitu. Gua cukup mengamati, gua denger lik-lik yang bagus gitu. saja. Ya, Buat gua tuh nggak usah not yang detail gitu. Mirip banget. Kecuali kalau gua bawain lagu dia ya, Iya. gua harus detail gitu. Cuman kalau apa sekedar dengerin secara fans gitu, gua pikir oh iya ini asik nih gitu. Terus kayak yang tadi balik pertanyaan itu, oh bisa Ya. bisa begitu ya? Karena gua sering main sama anak-anak yang ya secara teknik dia jauh lebih bagus dari gua, kayak Dinut ya, Dinut. Topati gitu. Dan kalau gua dalam tanda kutip gua sakit hati, merusak diri gua juga ya. Gua juga tetap nanti ketemu dia lagi main sama dia. Jadi emang harus gua terima gitu. Dan gua terima dan gua seneng banget gitu. Seneng main sama mereka gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga ngasih tahu kalau Dinu tuh orangnya murah gitu. Murah ilmu gitu. Gitu. Mas, ini baru nih mas, ini mas, lah gitu. Wah asik banget. Gitu. Jadi emang kalau gua menutup diri, gua malah nggak dapet apa-apa gitu. Oh Iya. iya. Berarti seorang Edi Kempot tuh yang kita tahu seorang musisi yang sudah kategorinya kelas grade-nya sudah gila. Masih tetap open mind buat hal yang seperti itu. Iya, malah harus itu. nambah ini juga ilmu juga dari muda-muda. Iya betul. Jadi ilmu itu nggak hanya dari yang lebih tua, dari muda juga. Iya. Apakah masih mengidolakan gitaris, sosok gitaris? Masih Sampai kalau- sekarang pun? Iya masih sekarang. Termasuk Mas Robi pun? Iya. Saya mengidolakan dia. Oh iya. Salah lu. Boleh ya. Mengidolakan Nabi Muhammad. Ya. Terus ya itu tadi. Nah dari situ perasaan-perasaan itu gue nggak mau tuh stuck di situ gitu ya. Jadi gue harus punya sesuatu. Karena kalau buat gue Grassrock itu rumah ya. Iya. Buat gue nih Grassrock ini rumah. Nah gue pengen keluar dari rumah dan gue pengen punya rumah sendiri gitu. Istilahnya seperti itu ya. Jadi gue pengen bikin solo yang gue bisa sekehendak gue gitu, semau gue lah gitu. Iya, iya. Gitu. Sudah ngerasa dikeluarkan semua Mas di album yang semua ini? Belum sih. Belum. Belum seberapa ini. belum lah gitu. Jadi ketika di Kalau Mas Robi ada pikiran, ada plan rencana untuk bikin bikin. album solo? harus lah, harus. Harus Ya. ya. Tapi kalau gitaris rata-rata Ada kayaknya sih, cuman Ada. mungkin timingnya belum ya. Timingnya belum. Kita tunggu aja. Oke, sip. Kita tunggu ya. Nah, tadi ngomongin albumnya Mas Edi Kempot nih, judulnya Delusi ya, Mas? Iya. Albumnya. ada yang Ada berapa single nih? 5 ya? Udah 8. Oh, 8 single ya? album dia. Iya, album ada 8 single, ada 8 track dalamnya.
Nih kayaknya kita sambil pesen kopi enak nih. Sambil dengerin lagunya nanti ya. Oh iya, boleh. Ya, sambil pesen kopi dong. Mas Banyu Biru, Mas Are, kopi. Menunya mana? Sini dong. Sini dong. Mas itu album ada fisiknya. Ada. Jualan sekarang di mana? Oh, bikin fisik juga, Mas. Gua jual sendiri. Boleh mas gitu. Mas bikin fisik juga. Mana? Oi. Ada barbuknya. Lebih cepat dari kopi datang ya. Nah. 5 aja. Con. Oke, Menunya, Mas. menu aja. Iya. Ini nih album wajib yang harus dipunya. Asik. Aris, Indra, present dong. Terusin. Indra. Gue baru ngeliat juga mas. Ini album solonya Mas Edi Kemput nih, Delusi Kill the Syndrome. Ini ada 8 track Ini isinya. Cara belinya di mana, Mas? Kalau mau beli? DM gua aja, DM gua. DM aja. Oh, Instagram. Edi Kemput ya. Ya. Edi Kemput Instagramnya Messi, nanti kita tongolin di insert di sini ada. Kalau Mas di Edi IG Kemput. ada Edi Kemput 7. Edi Kemput 7. Ada 7-nya. Edi Kemput 7. Ya. Oke. Dijual berapa nih mas? Kalau di sini mas? Ribunya ini. Ini ya. Ya, Gokil. Nanti kita dengerin. 60.000. 50. Ini album 50.000. wajib yang harus dipunyai gitaris ini. Ini sih album wajib. Wajib. Kolaborasi sih. Sebenarnya bukan gitaris saja, buat orang-orang yang lagi galau juga. Oh, iya. Oh gitu. Instrumen semua mas. Suka semua. Ini isiannya bakal bikin baper ya. Buat bengong-bengong gitu malam-malam. Judulnya track 1 Rindu yang Teramat Dalam. Oh, kan Dahsyat. baper kan. Indonesia Berduka, Joget Dulu, Song for Jana, Yearning for You, Pilihlah Aku Indonesia, Sunday Noon, sama Wonderful itu Silence. yang pilihlah aku Indonesia. Oh gitu. Gue pengen tahu Segi, ceritanya apa nih mas? Apa? Dari satu-satu deh, rindu yang terdalam, yang teramat Itu yang dalam. terdalam. Kenapa mas? Apa inspirasi? Nah, apa? back soundnya Rindu yang Teramat Dalam. Oh, gitu. Asik. Kita play dulu. Ini ada nih. Gitu. Nah, oh, ini kan mas? Ya. Nggak apa-apa mas, emang YouTube-nya kita mah tempatnya copyright. Nggak masalah. Kan nggak usah mikirin gituan. Yang penting eksis. Tempatnya copyright. Tadi nyambung ke pertanyaan yang tadi tuh. Ya. Tentang lagu yang nomor 1 nih. Ya. Jadi gua memang pengen banget gitu. Ada perasaan ingin apa ya? Mengekspresikan apa yang gua mau lah gitu. Iya. Jadi emang gua ya kalau bisa dikatakan gua rindu banget pengen bikin satu karya yang kalau grup kan banyak kepala nih, banyak ide dan tes toleransi kalau di grup kan ya. Nggak bisa kita semaunya sendiri gitu. Kerjasama ya. Nah, tapi kalau di di solo ini kan memang semuanya konsepnya gua Ini semua sampai pengisian bass, drum semua masih. ya, Keyboard itu ya. tapi biasalah gitu. Kita mari menggambar lah. Oh iya. Paham. Ya, kecuali ada satu lagu itu yang Yang nih. Pilih Aku Indonesia itu di Sanda. Apa Di Sanda ininya, arrangernya. main bassnya. Oh, bassnya. Nah, bantuin. Enggak baru bikin. Nanti Hari juga bikin kali ya. Oh iya udah. Eh? Sudah ada 5 lagu. Nah, ya itu mungkin. Nanti mas ya, entar Ya, kita oke. apa? Ya. Saran-sarannya. Ya, boleh. Jadi Apa kalau tuh? dari Pete, Bujana itu sebetulnya teman-teman gua lama di Surabaya. Iya, betul. Beliau juga kan semada juga. Ya. Jadi apa ya? Mereka support banget sama gua gitu. Si dari Pete terutama ya. Jadi akhirnya gua pasang dia sebagai eksekutif produser situ. Mana kopinya ini? Iya. Masalah kopi pesen apa? dulu dong. Kopi tubruk aja. Tubruk aja. Cocok tuh. Indra. 1, 2, 3, Dulu 4. pertama mas. Gua pertama. Hari menggini. Hari apa? Yang manis saja. Kopi manis apa? Cappuccino. Susu, Manis-manis ya? saya dong. Cappuccino ice. Hah? Apa es gula aren? Ya, betul. Oh iya udah. Oh iya, boleh tuh. Gula aren. Ya, Es gula aren. kuat untuk kopi. Mas Edi, Ya tadi aja. gula aren. Boleh. Gua Oke. lemon hot lemon. Mas Ari. Mas Ari. Ini dicetak berapa banyak kemarin Mas Edi? 500. 500 keping. Ya. Oh, berarti eksklusif banget nih. Habis Mas. Edition. Belum Kan habis. belum lama juga. 200. 300 lah. Tadi dijual berapa? 50.000. 50.000 Murah loh. Iya, men. Kalau Ini legend secara loh. ini goblok 2. Islamic 1, Iya. 2, 3. Kenapa Indra, Pak? nggak ngegandeng? Sama. Oh ya, Mas 2, Islamic 3. Cio.
Hot Iya, lemon. itu juga susah. Hot cappuccino. Hot lemon. Hot lemon, siap. Nah, itu sebetulnya urusannya Dani itu. Kopinya Iya, ada betul. Bali, ada Karena gigi pun kan ada tuh yang Iya. Bali religinya sempet tuh. Arif, Tapi Tapi dia juga sama baru hypermart. keluar ini juga Jana. Jona ya. Islamicnya tiga, Satu deh, yang sama Simon Film itu ya. lemonnya satu, cukup dua. Iya. Di sini ice ya mas? Kalau sosok Mas Edi nih ngelihat Bersama siapa